Selamat malam teman-teman, balik lagi bareng Mama Sijal di sini dan hari ini aku sedang berada di stasiun besar Yogyakarta ya. Dan pada malam hari ini aku akan pulang ke Purwokerto menggunakan kereta api yang menjadi kebanggaan warga Yogyakarta sekaligus yang dijuluki sebagai anak emas. Siapa lagi kalau bukan Taksaka. Dari Yogyakarta ini, aku akan menuju ke kotaku, yaitu kota Purwokerto, menggunakan kereta api Taksaka di kelas eksekutif. Gimana untuk perjalanan pada malam hari ini? Ikuti terus vlogku dan yuk kita masuk ke dalam stasiun Yogyakarta. Untuk malam hari ini Yogyakarta terpantau sangat ramai. Dimana tadi pada saat aku menuju ke sini di sekitaran Malioboro itu sangat macet ya. Dan juga semua wisatawan tumpah ruah ke Yogyakarta ini. Sekarang Yogyakarta diguyur hujan kayaknya ini, mau hujan. Terlihat di bawah ini sudah ada rintikan-rintikannya, rintikan air. Dan keretaku nanti akan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta sekitar jam 9 malam ya. Dan sekarang masih jam setengah 8, masih sekitar 1,5 jam lagi kereta api Taksaka diberangkatkan. Dan juga keretanya belum datang ya. Terlihat di jalur-jalur sana itu masih sepi. Untuk sekarang stasiun Yogyakarta dikelilingi pernak-pernik angkutan lebaran ya. Masih bertemakan angkutan lebaran. Dan ini dia tematik dari stasiun besar Yogyakarta ya. Ciamik bener. Di gambarnya seperti kubah masjid ya. Untuk tematik angkutan lebaran kemarin ini. Yang saat ini juga masih terpampang ya. Gila, ini keren banget. Dan kita langsung masuk aja Pak ya ke dalam. Dan yang ada di jalur nomor 5 ini adalah kereta api Senja Utama Solo. Dari Solo Balapan dengan tujuan stasiun Pasar Senen. Yang dimana untuk kelasnya yaitu ada 2 kelas ya. Kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif.
Dan sepertinya untuk senja utama Solo ini ramai semua ya. Tidak ada yang sepi. Yuk kita langsung mana ya? Masuk aja apa ya? Jogja lagi hujan. Jadi mau ngapain juga bingung ya. Di dalam ruang apa ini namanya? Pintu masuk menuju ke dalam stasiun Yogyakarta ya. Temanya masih berlanjut, tematiknya keren banget ini, seperti lorong-lorong masjid gitu ya. Seperti di Timur Tengah. Dan juga di samping kiri sana itu ada lukisan-lukisan ya, atau foto-foto tentang sejarah stasiun Yogyakarta. Dan di sini juga sudah terdapat face recognition kalau kalian ingin masuk tanpa harus menunjukkan tiket. Tapi kalau misal kalian mau manual juga masih ada, yaitu di pintu selatan ya. Kalau di pintu timur ini sudah full face recognition semua ya. Dan di sana kalau kalian mau nyetak tiket juga bisa, ada boarding pass juga di sana. Ada untuk mencetak boarding pass, dan juga di sini sudah banyak sekali hiasan-hiasan tanaman ya di dalam stasiun ini. Mari kita langsung masuk saja menggunakan face recognition ya. Oke, langsung masuk. Penumpangnya sudah berjubel ini turun dari kereta api komuter lain Pramek ya, yang berada di jalur 6 sana. Wow, penumpangnya dan Pramek. Ini Prameknya pakai rangkaian K3 ya, bukan rangkaian ini loh, bukan rangkaian KRD ya. Ini rangkaiannya K3 ini. Rangkaian ekonomi 106 tempat duduk. Yang narik Pramek kok logonya bagus loh. Lokomotif BNB 2040301. Waduh, kok bagus. Didorong mundur ya. Garden Central Destination to Jombang Station. Is forward for number 3, below passengers of the Nusantara train. Please board the train. Yang berada di jalur 5 ini adalah kereta api Lodaya dengan tujuan stasiun Bandung. Tadi untuk penumpang kereta api Lodaya ini dari Jogja sangat amat banyak ya teman-teman ya. Berjubel tadi masuknya. Sekarang sudah tertata, masih ada beberapa yang mencari tempat duduk di dalam tuh. Ada yang lari-lari juga. Karena kereta api Lodaya ini mungkin salah satu yang terlaris yang ada di Yogyakarta ini ya.
telah tersedia di jalur 4. Ini datangan kereta bandara dari Bandara YIA dengan tujuan stasiun Yogyakarta. Dan pada malam hari ini stasiun Yogyakarta sungguh ramai ya, entah di luar entah di dalam. Dan nanti kereta api Taksaka yang akan aku naikin berangkat jam 21.05 dan sekarang masih dalam proses pembersihan rangkaian ya. Tadi datang jam 20:05 kalau nggak salah, dan berhenti berarti cuma 1 jam untuk putar loko dan pembersihan ya, bahkan nggak sampai 1 jam. Itu dia paling setengah jam untuk pembersihannya seluruh rangkaian dari depan luxury sampai ke eksekutif yang paling belakang. Jadi tektokannya keren nih Taksaka nih. Jadi kalau satu kereta, satu set rangkaian terlambat, wah udah kacau nih pasti untuk jadwalnya. Dan harus pakai rangkaian darurat, kalau enggak penumpangnya suruh benar-benar nunggu. Dan begitu keretanya datang langsung putar balik, enggak ada yang namanya pembersihan. Tapi untuk hari ini aku berada di eksekutif 3 dan memilih single seat, entah di depan entah di belakang. Aku nggak tahu karena belinya dadakan juga ya. Seperti biasa, kaum jalan ninja, yaitu kaum tarif khusus, yang dimana kereta api Taksaka ini mempunyai tarif khusus dari Yogyakarta menuju ke Purwokerto, yaitu sebesar 140.000, dan juga tersedia di kelas eksekutif saja ya. Luxury itu nggak ada tarif khususnya, dan tarif khusus ini dapat dipesan 2 jam sebelum kereta api Taksaka berangkat. Dan sepertinya kita sudah diizinkan untuk masuk ke dalam rangkaian. Kita langsung lihat aja untuk kereta api Taksakanya ya. Kayaknya udah bisa masuk deh. Yuk ke sana yuk. Penumpang kereta api Taksaka. Sesuai dengan dugaan ya, tidak sampai setengah jam kereta api Taksaka sudah selesai pembersihannya. Berarti benar-benar ekspres ini kereta untuk pembersihannya ya. Dan kita menuju ke depan dulu untuk lihat lokomotif yang berdinas pada malam hari ini untuk kereta api Taksaka ya. Lokomotif yang berdinas kereta api Taksaka pada malam hari ini yaitu CC206 1313. Depo induknya Bandung ya. Dan CC206 ini memiliki 2 kabin, satu di sini dan satu di depan sana ya. Sehat-sehat ya 206. Dan kereta api Taksaka ini untuk hari ini pembangkitnya berada di depan. Kalau misal berangkat dari Yogyakarta dan cukup berisik ya, kita langsung balik aja menuju ke rangkaian kita. Mari langsung kita masuk aja ke dalam rangkaian kereta yang berada di jalur nomor 5 ini. Aku berada di eksekutif 3 dengan single seat nomor 13. Dan ini dia single seat yang akan aku duduki pada perjalanan kali ini. Baik, kita sudah berada di dalam rangkaian kereta api Taksaka di eksekutif 3. Dan untuk hari ini kereta api Taksaka di eksekutif 3 ini cukup ramai, yang dimana di atas sana itu sudah banyak sekali koper-koper ya.
Dan kereta api Taksaka ini nantinya akan berhenti hanya di 2 stasiun saja, yaitu stasiun Kroya dan stasiun Purwokerto, yang dimana berarti persinggahan kita untuk menuju ke Purwokerto hanya satu, yaitu stasiun Kroya saja. Untuk hari ini aku dapat single seat nomor 13B, yang dimana pada malam hari ini dapat di paling belakang ya di rangkaian. Dan untuk toiletnya sendiri berada di belakangku, yaitu di belakang nomor besar atau nomor 13 ya kalau di kereta eksekutif. Ya udah, kita nikmati aja perjalanan malam kali ini. Dan nantinya kereta api Taksaka bakal menyusul satu kereta. Kereta apa itu? Ditunggu aja. Makanya tonton terus videonya, jangan di skip. Dear passengers, in a few more moments, Taksaka train will depart from Yogyakarta station to the final station, Gambir. Kereta api Taksaka telah diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta menuju tujuan stasiun Gambir. Dan hari ini kita bakal sampai Purwokerto aja ya, karena juga udah malam dan juga ngantuk. Pada malam hari ini aku mendapatkan armada dengan nomor lambung K102325, yang berarti kereta api eksekutif New Generation dengan tahun angkatan 2023, nomor yang ke-25, dengan tipe induknya yaitu Yogyakarta. Dan baru sebentar berjalan, kereta api Taksaka ini sudah sedikit berisik ya, padahal ini New Generation. Agak sedikit berisik untuk kabinnya sendiri. Padahal untuk pintu-pintu juga sudah tertutup. Dan ini ada kereta melintas, kereta api Kertanegara. Dan untuk perjalanan kali ini aku menggunakan skema tarif khusus, yang dimana bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan, yaitu sebesar 140.000. Dan beruntungnya karena beli dadakan juga nggak tahu bakal bisa dapat single seat atau enggak, dan ternyata bisa dapat single seat ya. Dan beruntungnya lagi ternyata single seatnya itu berada di belakang, jadi tidak menjadi penjaga pintu juga. Dan untuk kereta api Taksaka nantinya di stasiun Kutoarjo bakal menyusul satu kereta, yaitu kereta api Gajah Wong, yang tadi sudah berangkat duluan dari stasiun Lempuyangan dengan tujuan stasiun Pasar Senen ya. Dan nanti kita lihat aja pada saat penyusulannya seperti apa, karena kereta api Taksaka malam yang ini itu bablas semua dari Kutoarjo sampai dengan Gombong, dan hanya berhenti di stasiun Kroya saja dan Purwokerto untuk di daop 5-nya ya. Jadi benar-benar anak emas banget ini, dan juga ekspres banget, sudah setara Argo walaupun dia kelasnya bukan Argo. Dan untuk fasilitas dari kereta api Taksaka sendiri di kelas eksekutifnya ya, itu yang pertama kita jelas dapat bangku yang sangat lebar,
Yang kedua, kita dapat fasilitas selimut. Kalau misal perjalanan malam hari pasti dapat selimut ya. Terus di depan sini ada kantong bangku dan ada ini juga ya, plastik sampahnya. Ada dua karena aku single seat di paling belakang dan di depanku ada dua bangku ya. Jadi dapat dua. Lalu berikutnya kita dapat sandaran kaki yang cukup nyaman, yang dimana ini bisa diturunkan lagi ya dengan menekan tombol yang sebelah sini. Bukan tombol sih, dengan menekan tuas itu. Lalu berikutnya itu di sebelah kiri sini kita ada colokan listrik, ada stop kontak ya. Dan stop kontak ini hanya untuk 4 tipe gadget saja, yaitu ada earbuds atau mungkin headset ya, headset wireless, headset bluetooth. Lalu ini ada handphone, ada laptop dan juga tablet. Jadi kalau kalian mau nyatok ataupun mungkin bawa blender atau magicom ke sini jangan ya, nanti keretanya anjlok, untuk listriknya repot, nanti mati semua satu rangkaian ini karena beban yang terlalu besar ya. Dan juga di sebelah kiri sini tidak ada meja kecil ya, yang ada hanya ini pinggiran kaca yang sudah lebar ya, yang sudah lebar. Nah di sini pinggiran kaca ini yang dimana bisa menaruh seperti handphone, terus ini charger juga, terus ada makanan dan minuman di sini. Dan karena aku berada di paling belakang atau single seat itu biasanya dapat ini, dapat kaca yang lebar dan juga ini ada untuk pembuka kacanya, tapi hanya untuk darurat saja. Terus biasanya kalau di stainless steel generasi pertama itu kita yang di single seat tidak dapat tirai. Nah di sini kita dapat tirai tuh, tapi hanya agak effort aja ya. Tuh kita dapat tirai. Nah dengan cara ditarik ke bawah, lalu mau melipatnya tinggal ditarik lagi dan dia akan menggulung ke atas sendiri. Terus setelah itu ada yang namanya meja lipat. Kalau misal single seat itu biasanya di sebelah kiri ya, kiri atau kanan. Dan ini meja lipatnya, dan hanya bisa untuk beban maksimal di 3 kg, di 3 kg ya, jangan sampai salah. Dan ini digunakan untuk menaruh makanan ya. Kalau kalian pesan makan dari kereta makan, kalian bakal mempergunakan ini. Dan juga seperti biasa di bawah sini ada ambient light yang di bawah ini, biar nanti kalau misal mode malamnya aktif, kita mencari bangkunya atau mungkin lihat jalannya itu nggak repot ya, nggak harus geramak-geramak ataupun harus meraba-raba di kegelapan malam. Nanti ada ambient light yang membantu kita. Lalu yang jelas di atas sana itu kita ada yang namanya tayangan, walaupun isinya iklan dari kereta api ya. Dan juga yang jelas di sini ada rak bagasi yang sangat lebar, bisa memuat koper-koper besar ya, yang L size. Tapi kalau yang double XL kayak yang di belakang ini itu tidak bisa ya. Dan di setiap ujung pasti ada yang namanya panel PIDS ya, itu yang ada tulisan Purwokerto, terus nomor 3 dan lain sebagainya. Dan juga di depan tuh ada display yang dimana kita bisa tahu kondektur siapa yang berdinas. Lalu di sebelah kirinya itu ada tayangan juga.
Dan kalau misal kalian mau mencari bangku pada saat gelap nanti ya, pada saat mode malamnya diaktifkan, tinggal lihat ininya aja, karena nomor bangku sekarang sudah memakai lampu juga ya, ambient light kayak gini, dan warnanya itu termasuk warna yang terang, jadi kalau gelap itu jelas banget kelihatan. Dan juga kalau kalian mencari cantelan itu berada di sini nih. Nah, tinggal ditarik aja tuh, tinggal ditarik aja seperti itu. Dan udah, mungkin itu aja, kita sambil menunggu mode malamnya aktif ya. Di kereta api eksekutif New Generation sendiri ada 2 toilet ya, yang pink ini untuk perempuan dan yang biru ini untuk laki-laki. Kita cek dulu aja yang untuk laki-laki ya, dan jangan lupa ditutup dan juga dijeklek, nah supaya tidak terbuka. Dan ini dia penampakan dari toilet kereta api Taksaka pada malam hari ini. Yang pertama, kita jelas dapat kloset duduk. Itu ada tombol flush, sini pegangan, di situ jet shower, situ tempat sampah, tisu gulung. Di sini ada tempat untuk cuci tangan, terus di situ ada sabunnya. Dan di bawah ini ada yang namanya foot washer atau buat cuci kaki. Jadi kalau misal kalian berwudu tinggal sini, terus kalau untuk cuci kakinya tinggal pencet yang ini aja, diputar. Nah, dia nanti bakal keluar airnya seperti itu. Dan juga ada kaca 3 lapis ya ini ya. Ya mungkin sederhana itu. Dan kalian kalau nyari cantelan itu ada di sini. Tuh, di sini ya. Tinggal ditekan aja. Oke, dah gitu aja. Dan untuk pengharum ruangannya pakai diffuser sekarang, bukan pakai yang semprotan lagi. Untuk menahan kedinginan, kita beli kopi dulu ya, buat hangat-hangat badan. Makanya mending kita kembali ke rangkaian aja deh ya, karena beli kereta makan ini cukup ramai, takutnya kita ganggu yang lainnya. Oleh-oleh dari kereta makan ini ya, yaitu pop mie, dan harganya juga cukup mahal berada di sini ya, beda dengan eksekutif biasa ataupun kereta-kereta yang bukan unggulan. Harganya selisihnya lumayan ini ternyata. Dan kita tadi sudah menyusul kereta api Gajah Wong di stasiun Kutoarjo pada saat aku berada di kereta makan ya. Dan kita setelah ini tidak menyusul kereta apapun, tinggal berjalan santai menuju ke stasiun Kroya dan juga mengakhiri perjalanan stasiun Purwokerto. Untuk kereta api Taksaka sendiri sehari-hari itu dia memiliki 3 kali keberangkatan ya, pagi, siang, dan malam hari ya. Jadi udah kayak minum obat 3 kali sehari keberangkatan Jogja Jakarta. Lalu kereta api Taksaka ini memiliki 2 kelas layanan, yaitu kelas luxury dan juga kelas eksekutif. Urutan keretanya itu dari depan, di belakang lokomotif itu ada pembangkit, lalu luxury 1, luxury 2, eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, kereta makan,
Lalu di belakang kereta makan itu ada kereta eksekutif 4, 5, 6, 7, 8, 9 mungkin. Dan sebentar lagi kita akan memasuki stasiun Kroya, yaitu stasiun terakhir pemberhentian setelah stasiun Yogyakarta itu sendiri ya. Stasiun pertama pemberhentian dan juga stasiun terakhir pemberhentian kita sebelum kita turun di stasiun Pelanggan yang Purwokerto. kami hormati, dear passengers, the exit door is on the left of the train's arrival. Thank you. Sepuluh lebih 32 menit kita sudah tiba di stasiun Kroya. Dan dari tadi kita nggak berhenti-berhenti, dan ini pemberhentian pertama kita dan juga terakhir sebelum tiba di stasiun Purwokerto ya. Cukup sepi sih untuk penumpang yang naik dan turun di stasiun Kroya ini. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan yang berada di Daop 5 Purwokerto ya, yang dimana nanti kereta api Taksaka ini mengambil lajur kanan untuk menuju ke stasiun Purwokerto, dan nanti ada lajur di sebelah kiri itu menuju ke arah Cilacap, dan juga nanti percabangannya ada di Maos ya. Yang ke kiri lagi ada ke Cilacap, dan yang lurus itu nanti ke arah Bandung. Dan kita belum diberangkatkan dari stasiun Kroya. Sudah jam 10 lebih 34 menit. Sepertinya masih menunggu sesuatu ini. Belum diberangkatkan dari jalur 6 stasiun Kroya. Biasanya langsung diberangkatkan, dan juga hanya sebentar di stasiun Kroya ini. Kereta api Taksaka telah diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya menuju ke stasiun Purwokerto. Dan di stasiun Kroya cukup sepi ya untuk naik turun penumpangnya, tidak seramai di Jogja. Dan sekarang kita akan berbelok menuju ke arah Purwokerto, dan nanti ada percabangannya yang di sebelah sini itu menuju ke arah mau sampai dengan Bandung, dan yang sebelah kanan ini menuju ke arah Purwokerto.
percabangannya. Kita berbelok menuju ke arah Purwokerto, dan di sebelah sana itu adalah percabangannya menuju ke arah mau sampai dengan Bandung. Kereta api Taksaka telah diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya, dan mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi kesimpulan pada perjalanan kali ini ya. Yang pertama, kereta api Taksaka itu merupakan kereta api yang notabene super sibuk, yang dimana dia itu harus bolak-balik Jogja-Jakarta PP itu sebanyak 3 kali dalam sehari. Dan juga kereta api Taksaka ini merupakan kereta unggulan milik Yogyakarta, yang dimana untuk pemberhentiannya juga sangat sedikit ya. Taksaka pagi itu direct, hanya berhenti di Purwokerto, Cirebon, dan langsung ke Gambir. Kalau siang ditambah pemberhentian di stasiun Kebumen. Dan kalau malam direct baru berhenti di stasiun Kroya, lalu Purwokerto, Cirebon, dan juga Gambir. Jadi benar-benar kereta api Taksaka itu untuk pemberhentiannya variatif ya, entah itu di pagi, siang, ataupun malam itu berbeda-beda. Dan untuk kali ini aku seperti biasa ya menggunakan tarif khusus, yang dimana 2 jam sebelum keberangkatan baru aku pesan, dan beruntungnya dapat single seat paling belakang nomor 13B. Serta untuk hari ini kereta api Taksaka lumayan rame, walaupun mau di bagaimanapun juga karena ini bikin videonya malam hari ya, jadi antara ngantuk dan juga harus merekam video itu salah satu tantangan tersendiri nih. Dan juga di luar kan gelap ya, kita mau ngerekam apa juga paling ngerekam yang ada cahayanya, yaitu mungkin lampu perlintasan atau mungkin pada saat di stasiun. Tapi setelah itu apabila kita lewat sawah-sawah ini ya sudah benar-benar gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Ada titik-titik lampu aja itu yang ada di dalam, dan juga pantulan dari lampu-lampu yang ada di dalam kereta. Anda periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Dengan tibanya kereta api Taksaka di stasiun Purwokerto, maka berakhir sudah perjalananku dari Yogyakarta ke Purwokerto ini ya. Dan tadi berhentinya cuma di Kroya doang.
lalu langsung bablas ke Purwokerto. Segitu dulu untuk vlog kita pada malam hari ini. Terima kasih yang udah nonton hingga akhir. Jangan lupa untuk di like. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di subscribe. Dan juga sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang ingin naik kereta api Taksaka. Dan Muhammad Sijal pamit, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dadah.